Iya. Tematik 4D halaman 80 kita bahas. Halaman 80 itu ada unsur-unsur kalimat. Ini halaman 80. Tematik 4D. 4 dodol. Nomor 2 sampai 10. Ya, nomor 1 sudah dijawab sama buku kalian. Nah, Kan saya punya 4 itu kan es. Nah, maksudnya minuman ya. Misalnya kalau tusuk 1, diminum 1, dikasih teman 1, habis itu dikasih teman atau dikasih mama, berapa sisanya, Pak? sisanya 100. Gampang kan? Gampang, tinggal jawab doang. Benar atau enggaknya kan nggak tahu. Oke, udah ya. Kita ke tematik bentar. Ini kita agak kejar-kejaran. Halaman berapa ya, Pak? Halaman 80. Halaman 80. 8 evaluasi juga dibahas ya Pak. Iya, betul. So, tapi kita yang 80 dulu. Ya, kita yang 80 dulu. Oke, nomor satu udah ya. Dolpino melaporkan peristiwa yang dilihatnya kepada kepala desa. Dolpino di situ subjek, melaporkan kata kerja di situ predikat. Melaporkan apa dia? Melaporkan peristiwa yang dilihatnya di situ sebagai objek. Terus kepada kepala desa di situ sebagai keterangan kepada kepala desa. Berarti di situ keterangan apa? Kepada kepala desa. Di situ berarti keterangan tujuan. Ya. Tujuannya ya si Dolpino melaporkan peristiwa yang dilihatnya, tujuannya untuk dilaporkan kepada kepala desa. Berarti Kak di situ keterangan di situ merupakan keterangan tujuan. Itu yang ayah berlatih, Pak. Iya. Ya. Ini gampang-gampang susah loh materi ini. Ya. Yang penting kalian harus pahamin dulu soalnya baru bisa tentuin unsur kalimatnya. Tapi kalau kalian nggak pahamin soalnya susah. Ya. Oke, kita ke nomor 2. Ya, Resen. Tadi ada juga si Jenica. Jenica udah chat duluan. Jenica, nomor 2. Jenica dulu ya. Ya. Rina mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh. Rina itu subjek. Terus. Mempelajari itu predikat. Matematika itu objek. Dengan sungguh-sungguh keterangan. Keterangan apa itu? Dengan sungguh-sungguh. Keterangan Dengan sungguh-sungguh. keterangan Nih, coba lihat. Coba lihat di halaman 78 di kotak yang bawah, yang kini ku tahu. Kini ku tahu. Nah, itu di kotak yang bawah. Ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, alat, waktu, penyerta. Coba, dengan sungguh-sungguh ini keterangan apa? Kira-kira. yang nomor 2 dengan sungguh-sungguh itu keterangan sebentar Pak. Ya, tinggal pilih di halaman 78 itu.
Oke, Vicky, good. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Keterangan Keterangan cara. apa? Apa? Cara. Cara. Keterangan cara. Aduh. Nah, ya. Tuh. Ditulis ya. Keterangan apanya ditulis. Ya, Nikola silakan. Ya, supaya kalian bisa membedakan keterangan masing-masing keterangannya. Ya. Oke. Jadi gini. Ini masih apa kalau misalnya masih ada yang bingung untuk menentukan SPOK-nya ya. Jadi gini, subjek itu pasti orang, bukan pasti orang, pasti pelaku. Pelaku itu bisa orang, bisa nama benda, ya, bisa nama binatang, ya bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda pun, ya. Itu pelaku. Pelaku itu subjek. Nah, predikat itu biasanya kata kerja atau kata sifat. Ya. Misalnya, Rina, ya. Ini kalau kita susun ya kalimatnya ya. Ini ada si Rina di sini. Di soal nomor 2. Rina sebagai subjek. Si Rina lagi ngapain? Oh, si Rina lagi mempelajari. Ya. Si Rina lagi mempelajari nih. Nah, si Rina lagi mempelajari apa? Oh, ternyata si Rina lagi mempelajari matematika. Objek. Nah, sebagai objek korbannya nih. Ini yang lagi dipelajari si Rina. Nah, si Rina mempelajari matematika ternyata dengan sungguh-sungguh. Nah, berarti ini cara si Rina mempelajari matematika itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya, di sini Bapak ganti. Rina mempelajari matematika dengan Rio. Rina mempelajari matematika dengan Rio. Berarti dengan Rio di sini keterangan apa? Rina mempelajari matematika dengan Rio. Dengan Rio di sini udah bukan keterangan cara. Tapi keterangan apa ini? Coba lihat di halaman 78. Cari di situ. Cari di situ di kotak yang bawah. Rina mempelajari matematika dengan Rio. Penyerah. Hah? Keterangan apa? Keterangan penyerta. Ya, tuh. Penyerta. Penyerta. Ya, keterangan. Suara Bapak kecil. Suara Bapak kecil, wis. Ya, betul ya. Itu keterangan penyerta. Ya, keterangan penyerta maksudnya apa? Si Rina lagi belajar matematika dengan apa sama si Rio, bareng-bareng sama si Rio, beserta si Rio. Bersama. Ya, bersama, ya. Bareng-bareng bersama. Nah, ya, ini maksudnya penyerta, ya, keterangan penyerta ini maksudnya. Atau misalnya, jadi kalimat ini kita bisa otak-atik. Nah, kita bisa otak-atik, otomatis unsur kalimatnya pun bisa berubah keterangannya, khususnya di keterangan. Ya, misalnya Rina mempelajari matematika. Rina mempelajari matematika agar nilainya bagus.
Rina mempelajari matematika agar nilainya bagus. Berarti di sini keterangan apa? Agar nilainya bagus. Keterangan tujuan, Pak. Wih, mantap. Keterangan tujuan. Ya. Si Rina mempelajari matematika tujuannya agar nilainya bagus. Berarti keterangan tujuan. Keterangannya ini. Misalnya, Rina mempelajari matematika pada sore hari. Pada sore hari berarti keterangan waktu. Rina mempelajari matematika di rumah Rio. Di rumah Rio berarti keterangan tempat. Ya. Perhatiin dulu keterangannya apa, kalimatnya harus dipahamin, ya, baru bisa tahu, oh ini keterangan tujuan, oh ini keterangan cara, oh ini keterangan tempat. Nah itu tadi soalnya. Bapak buatin dulu soalnya bentar. Matematika dengan sungguh-sungguh. Nah, dulu. Nanti keterangan apa ini? Keterangan sungguh-sungguh cara. Keterangan cara. Oke, kita lanjut. Nomor 3. 3 boleh 3? Boleh. Boleh. Kakak memakai baju baru di pesta malam ini. Kakak subjek. Memakai predikat. Baju baru objek. Di pesta malam ini keterangan. Apa di pesta malam ini? Di pesta malam ini tuh keterangan apa? Tempat. Ya, apa? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Tempat, Pak. Tempatnya di mana? Di pesta. Tempat pesta. Pesta itu tempat. Keterangan waktu, Pak. Ya. Waktunya mana? Malam hari, Pak. Malam hari. Jelas. Kalau keterangan tempat, tempatnya di mana? Di pesta. Emangnya pesta tempat? Pesta kan bukan tempat. Pesta acara. Nah, pesta itu kegiatan, bukan tempat. Ya. Nah, makanya Bapak bilang dipahamin dulu soalnya. Itu maksudnya. Ya. Oke, jadi gini. Kakak. Si kakak ini subjek. Kakak lagi ngapain? Oh, si kakak lagi memakai kata kerja, predikat. Apa yang kakak pakai? Oh, si kakak pakai baju baru. Baju baru di sini objek. Kakak memakai baju baru di pesta malam ini. Keterangan. Nah, keterangan apa di sini? Yang lebih tepat keterangan waktu. Ya. Keterangan waktu. Keterangan waktunya udah jelas malam ini. Kalau di pesta kita nggak tahu pestanya di mana. Ataukah di rumah atau di mana, di mall atau di mana, kita nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya di pesta aja. Pesta kan bukan nama tempat. Di pesta malam ini, ya udah malam ini ya kita ambil sebagai keterangan waktu. Pak, semuanya pakai SPOK ya, Pak? Tergantung kalimatnya dong. Tergantung kalimatnya. Bisa dibalik-balik loh ya. Unsur kalimat ini tidak harus berurutan selalu SPOK, enggak. Bisa aja keterangan dulu di depan. Misalnya K, S,
Boleh, bisa juga begini, atau enggak KSPO, boleh. Nggak masalah, tergantung kalimatnya. Kalau KSPO misalnya contoh kalimatnya kemarin Selin makan apa Selin, makanan kamu Selin, kesukaan kamu Selin, lupa bapak. Kentang, Pak. Iya, kentang goreng. Ya udah, ini kan KSPO. Kemarin di sini Kak, keterangan waktu, Selin di sini subjek, makan di sini predikat, kentang goreng di sini objek. Jadi keterangan itu nggak harus selalu di belakang, dan subjek itu nggak harus selalu di depan. Tergantung kalimatnya. Ada kalimat yang tanpa subjek, tanpa predikat. Ya, tanpa predikat. Misalnya, cuma ini sih jarang sih di mana namanya, di bahasa Indonesia jarang. Di bahasa Indonesia yang baik dan benar jarang. Misalnya, Selin si kentang goreng. Itu kan cuma subjek sama objek, nggak ada predikatnya. Misalnya misalnya eh, ini cuma sebagai contoh ya. Ini cuma sebagai contoh. Selin si Selin si Selin si perempuan berkacamata. Nah, itu cuma subjek sama objek. Misalnya, Selin si perempuan berkacamata. Ini cuma subjek sama objek. Subjeknya Selin itu korban juga, si perempuan berkacamata. Objek. Nggak ada predikatnya di sini. Misalnya, Selin si pendiam. Sama. Selin di sini S, subjek, si pendiam di sini objek. Tanpa predikat. Ya. Oke ya, itu. Jadi pertanyaan si Selin tadi, apakah harus selalu SPOK? Apakah semuanya SPOK? Ya enggak, tergantung kalimatnya. Ya. Contoh kalimat tanpa predikat, pelukis itu berasal dari Batak, ya boleh. Itu betul ya. Itu maksudnya kalimatnya normal. Ya, kalimatnya bagus dalam bahasa Indonesia. Ya, pelukis itu berasal dari Batak, berarti itu kan apa? Subjek ya. Pelukis itu berasal dari Batak misalnya. Ini contoh dari si Vicky. Ya. Pelukis itu kita nggak tahu namanya, yang penting dia orang yang suka melukis atau orang yang bekerja sebagai pelukis. Ya udah, nggak masalah. Pelukis itu berarti subjek berasal dari Batak. Kalau seniman? Ya boleh, seniman itu juga boleh. Ya, nggak usah pelukis, misalnya seniman, sama aja. Seniman itu berasal dari Batak. Ya, seniman itu disebut subjek, berasal dari Batak berarti disebut keterangan. Karena ini asal, menyebutkan asal si seniman atau si pelukis tadi. Nah, ini keterangan tempat kalau begini. Kate. Ya, seniman itu berasal dari Batak karena ini tempat. Ya, asal dari si seniman, si pelukis itu tadi.
Ya, itu. Nah, jadi tergantung kalimatnya. Ya. Enggak semuanya SPOK, enggak. Bisa dibalik-balik. Oke, kita lanjut. Apalagi nih misalnya eh, ntar aja deh, ntar juga ketemu sendiri kalimatnya. Kalau contoh kalimatnya. Kalau sengaja dicari suka nggak ketemu. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 kita lanjut dulu bahas ini. Tadi boleh ya, sudah ya. Oh, nomor 4 mah udah dijawab berarti ya. Tadi ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, dibaca lagi aja. Fel, nomor 4 Fel. Baik, Pak. Ya Fel, baca. Nama tempat seniman itu berasal dari Yogyakarta. Seniman S berasal T Yogyakarta, Kak. Ya. S. Nah, ini berasal dimasukin ke predikat atau ke objek ini? Mau satu-satu atau mau digabung? Predikat, Kak. Predikat ya. Oke, sebentar. Berasal berarti itu kalau predikat berarti dia masuk kata apa dong? Kata kerja, kata sifat, kata benda atau kata bilangan? Berasal. Kata apa itu? Kalau masuk ke predikat. Ada yang jawab SPK? Selain Veo? Subjek, predikat, keterangan, ada yang jawab seperti itu? Nah, siapa nih? Sama Pak, jawabannya SPO. PO, berarti berasalnya T. Predikat. Ini, gini. Siapa? Kalau di sini itu siapa sih tadi, Selin ya? Ya, Pak. Selin, di sini kenapa kamu masukin predikat berasalnya? Emangnya berasal ini kata apa? Termasuk kata apa dia? Kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata apa dia? Predikat. Seniman itu berasal dari Yogyakarta. Ada yang bisa jawab? Pak, kalau saya SK. Siapa itu? Tadi. Seniman. Oh, Nicholas ya. Ya, oke. S sama K. Apa? Seniman itu berasal dari Yogyakarta. Keterangan tempat. Tempat. Oke, sebentar. Bapak jadi bingung ya. Terus memang itu berasal. Berasal itu kata apa? Kata sifat bukan. Kata benda juga bukan. Kata kerja juga bukan. Ya, oke. Ya, ntar Bapak ini lagi deh. Bapak cek lagi. Ya, untuk sementara ini ya seperti yang Bapak jelasin tadi. Ya. Jadi subjek seniman itu
berasal dari Yogyakarta ini Kak. Ya, keterangan apa? Keterangan tempat tanpa predikat. Ya, nanti Bapak sambil cek lagi deh. Ya, nanti Bapak sambil cek lagi. Saya Apa? Siapa tuh tadi? Oh, Prisal. Ya, bentar Prisal. Bapak berurutan nih. Jawabnya berurutan. Ya, nomor 5. Tanata. Tanata. Pak, berasal itu kata depan. Itu apa? Kata apa? Kata depan. Kata depan. Kata depan atau kata sambung? Tapi bukan kata sambung itu, sorry. Kata depan. Coba, bentar. Bapak cek. Sabar. Oke, ini kita skip dulu deh ya. Kita skip dulu. Kita loncat dulu ke nomor 5. Ya, kita loncat dulu ke nomor 5. Ya. Apa? Nomor 5. Nomor 5. Angin laut bertiup dengan kencang. Angin laut, subjek, bertiup, predikat, Ya. dengan kencang, keterangan. Keterangan apa ini? Dengan kencang. Keterangan apa ini? Keterangan waktu ya, Pak. Bukan. Dengan kencang. Kencang. Kencang berarti keterangan? Cara. Ya. Keterangan cara. Ya. Di sini keterangan cara. Nah ini. Oke. Oke, sebentar. Ya, jadi ini kalimat tanpa objek. Ya, nomor yang ini kalimat tanpa objek nomor 5 ini. Ya, jadi angin laut bertiup dengan kencang. Nggak ada bertiup apa, bertiup kemana, nggak ada. Ya. Bentar. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 6. Lagi ketutup. Nomor 6. Ibu Sera. Sera adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Sera adalah seorang ibu rumah tangga. Kok makin dikit? Erwin. Coba Win. Pak, punya 31 Pak orangnya. Oh iya. Nomor Ibu Sera, subjek, adalah seorang ibu rumah tangga, keterangan. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, keterangan. Oke, sebentar. Ini sekarang udah nggak tahu gimana. Mami yang tahu biasa. Ini kok jadi 31 ya? Ini siapa ini? Ada yang namanya alien orang. Alien orang ini siapa nih? Itu Alien.
Kok alien? Alien orang siapa ini? Kalau nggak ada yang jawab, Bapak keluarin. 31 ya. Harusnya 30 kalau masuk semua. Oh, si Veo masuk 2 akun, Veo. Veo, mana si Veo? Veo masuk, Ya, Pak. oh, udah keluar dia. Ya nggak apa-apa. Kalau memang masuk 2 nggak apa-apa. Yang penting ya kelas kita aja. Ya, jangan ada kelas lain. Takutnya ada kelas lain. Si alien hilang nih alien. Alien hilang. Alien nggak ada. Oke, kita lanjut. Ntar dulu. Oh, Farenzo. Ini sama katanya. Oh, ya ya ya. Oke oke oke. Oh, tapi sekarang nggak ada dia. Oh, dia berubah lagi jadi apa? Tadi jadi alien berubah. Sekarang jadi apa nggak tahu. Ini ada. Irwin, Bapak lupa Win, jawaban kamu Win. Ulang Win, nomor dulu Win. 6. Ibu Sera, subjek, adalah seorang ibu rumah tangga, keterangan. Adalah seorang ibu rumah tangga keterangan. Oke, coba ada jawaban yang lain nggak? Ada jawaban yang lain nggak? Selain kayak si Irwin ini. Ada yang pakai predikat nggak? Saya jawabnya Ibu Sera S. Hmm. Kalau orang T. Oh. Ibu rumah tangga O. Oh. Oh, berarti nggak ada keterangan ya kamu ya. Ini P, ibu rumah tangga O. Oke, beda. Nih ya. Yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Yang beda? Yang beda dari si Irwin, dari si Veo. Langsung jawab aja. Langsung jawab coba. Pak, jawaban saya beda. Apa? Ibu Sera adalah seorang ibu rumah tangga. Hmm. Subjek, Ibu Sera subjek, adalah seorang predikat. Ibu rumah tangga keterangan. Ibu rumah tangga keterangan. Oh, hampir sama kayak si Veo, tapi ini kamu bikin keterangan. Oke, beda lagi nih. Iya, iya, iya. Ini kan jawabannya bisa beda-beda nih. Vicky apa Vicky? Kamu Vicky? Yang nomor 6 jawaban saya sama kayak Irwin, Pak. Oh, sama kayak Irwin. Ya, oke. Berarti ini gabung. Yes. Nah, terus ini kalimat-kalimat yang kayak gini ya yang agak bingung ya. Adalah seorang. So, kalau itu predikat berarti predikatnya kata apa sih? Ada Ada seorang. predikatnya itu kata apa? Kata kerja, kata benda, atau kata apa? Kata benda, Pak. Kata benda adalah seorang. Nah, iya betul. Adalah seorang, satu orang. Iya betul. Iya, adalah seorang kata benda. Setuju Bapak itu. Adalah seorang.
Ini bisa kata benda, bisa kata bilangan ini. Ya, tapi kata bilangan tuh urutan. Sorry, sorry. Kata benda ini. Betul. Ya, ini predikat. Ya. Ibu rumah tangga. Tadi saya dipanggil ya. Enggak. Nggak ada yang manggil kamu. Oh, Pedean kamu, Prisel. Ntar dulu, Prisel. Aku lagi mikir, ntar dulu. Aduh, ada aja. Oke. Dengan apa, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu Sera adalah seorang predikat. Ibu rumah tangga ada yang jawab objek, ada yang jawab keterangan. saya jawabnya objek, Pak. Ya, sebentar, coba. Ibu Sera adalah seorang kata apa, kata benda. Sorry, kata apa tadi? Ya, terus ibu rumah tangga ini adalah seorang ibu rumah tangga. Pak, kalau saya jawabnya Ibu Sera subjek adalah seorang ibu rumah tangga. Keterangan pekerjaan. Nggak ada keterangan pekerjaan. Nggak ada keterangan pekerjaan. Pak, kalau objek keterangan bisa nggak? Objeknya keterangan. Maksud, bentar, Mer. Soalnya ngelek. Oh, ya. Udah jelas kok, udah jelas. Nah, tadi siapa tuh yang objeknya keterangan, siapa tuh yang nanya? Saya, Pak. Itu baru 74. Maksudnya apa, Dian? Dian, Dian ya tadi ya? Saya yang jawab kalau keterangan. Ini Lauren nggak, ini nih nggak mute. Di mute Lauren. Nggak mau ke mute kamu nih. Ah, udah. Apa saya diulang, Via? Ya, kamu tadi mana? Adalah seorang ibu rumah tangga. Apa saya tadi? Objek keterangan. Objek keterangan. Satu aja. Nggak bisa dua begitu. Objek. Ibu objek ya, oke. Ibu Sera adalah seorang, ya. Ibu Sera subjek adalah seorang predikat. Ibu rumah tangga di sini objek. Ya. Jadi di sini nggak ada keterangan. Ibu Sera itu pelakunya. Ibu Sera itu ternyata adalah seorang, itu predikat. Seorang apa dia? Seorang ibu rumah tangga. Objek. Ya, itu. Jadi di sini subjek, predikat, objek. Ini yang Bapak belum jelasnya nomor 4 nih. Ini Bapak nanti Bapak cari dulu. Ya. Yang nomor 6 sudah. Nomor 5 juga sudah. Ya. Oke, udah ya. Sampai nomor 6 sudah. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, tadi saya makan kue. Ya, Prisel. Tadi kamu makan kue nggak? Tadi saya tidak makan kue, tapi saya makan nasi. Ya. Ya udah jawab nih. Tadi makan nasi ya. Tadi saya makan kue. Apa unsur kalimatnya? Prisel. Iya. Ayo, nomor 7. Iya. Jadi saya makan kue kan. Ya, unsur kalimatnya apa? Yang subjek mana, predikat mana, objek keterangan mana? Kalau itu
digarisin dulu Pak, biar saya tahu Pak. Apa? Digarisin dulu Pak. Oh, digarisin. Harusnya gini loh. Yang kamu juga udah garisin. Jadi yang kamu maksud subjek itu yang mana, yang kamu maksud keterangan itu yang mana. Nah, itu udah kamu garisin. Oke. Tadi saya makan kue. Ya, yuk. Rizal. Tadi ini apa? Tadi Termasuk apa itu? Unsurnya apa? unsur termasuk unsur S, P, O, atau K? S. Subjek, objek, keterangan, atau predikat? Nah, kamu berarti masih bingung nih kemarin pas Bapak suruh ngerjain. Yang disuruh ngapain? Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, ini ditulis ya, Priscil ya. Nomor 2 sampai nomor 6-nya ditulis nih. Ya. Oke. Soalnya nomor 7 di skip Pak. Sama 10. Ya udah, oke. Salim. Kamu apa, Salim? Tadi Kak, saya S makan P kue O. Tadi keterangan apa? Tadi. Tadi. Tadi ini barusan nih, tadi. Keterangan apa itu? Tujuan lupa. Nicholas, apa Nicholas? Tadi keterangan waktu saya Saya? cek Ya. makan predikat kue objek. Iya. Ya, jadi Kak, tadi itu keterangan waktu. Ya. Kak-nya itu keterangan waktu. Tadi saya ngapain tadi? Oh, saya makan tadi predikat. Saya tadi makan apa? Oh, saya makan kue. Kue sebagai objek. Ya. Tuh. Ini nomor 7. Nomor 8. Masih ada 3 nomor lagi ya. Yuk, kita beresin yuk. Nomor 8. Dokter menuliskan resep. Dokter menuliskan resep obat untuk kakek. Ini berarti si kakek lagi sakit. Yuk, dokter menuliskan resep obat untuk kakek. Vicky. Vicky udah belum sih tadi? Lupa. Yaudah, Vicky aja deh. Yuk. Ya Pak. Yuk. Nomor 8. Dokter menuliskan resep obat untuk kakek. Dokter subjek menuliskan P. Resep obat O untuk kakek K. K apa? Keterangan apa? Keterangan penyerta. Untuk kakek. Kalau penyerta barang-barang dia. Kalau untuk kakek berarti resep obatnya untuk kakek. Berarti untuk kakek Tujuan ya Pak. tujuan, ya. Resep obatnya itu ditujukan untuk kakek. Ya. Kalau penyerta itu barang-barang dia. Ya, jadi SPOK K-nya tujuan. Ini 8.
Lanjut 9 yang belum. Tadi ada Elvina, Resen. Elvin, mau jawab? Tutup kamera ya, Pak. Kenapa? Elvina, Ya, Pak. Jawabannya tinggal yang nomor 10. ya oke. Elvina nomor 9 yuk. Saat keterangan memancing predikat ayah subjek mendapatkan 10 ekor ikan objek. Oke, sorry El. Diulang coba. Saat memancing apa? Keterangan Pak, Keterangan apa nih? waktu Saat memancing ya, keterangan waktu. Terus ayah? memancing predikat Oh, kamu saatnya ya, yang keterangannya ya. Saatnya aja ya. Oke, memancing kamu masukin ke predikat. Ya sebentar. Saat memancing terus ayah, subjek terus mendapatkan 10 ekor ikan objek. objek. Oke, good. Beda lagi nih. Ya, thank you Elvina. Ya, ada yang lain dari si Elvina? Pak, jawaban saya beda. Apa? Apa? Saat memancing, keterangan ayah subjek mendapatkan predikat 10 ekor ikan objek. Oke. Di Nicholas. Ya, oke. Ya. Oke, ini beda lagi nih si tanda-tanda. Saat memancing keterangan. Tadi si saat waktu ya si Elvina ya. Oke. Kalau tanda apa? Saat memancing keterangan apa? Kamu tulisnya. Termasuk keterangan apa ini? Sebentar, Pak. Oh, ya. Saat memancing. Saat memancing. Berarti kalau dia nggak mancing, dia nggak dapat 10 ekor ikan. Saat memancing aja dia dapat 10 ekor ikan. Apa tuh? Pusing ya bahasa Indonesia ya. Apa tanda? Saat memancing. Pak, izin ke toilet, sakit perut. Ya udah sana. Jangan lama-lama. Ntar perutnya hilang. Apa tanda? Saat memancing. Keterangan alat, Pak. Keterangan alat. Oke. Beda lagi nih. Ya. Alatnya dia pancing. Pancingan kali menurut kamu ya. Oke, ya. Oke, ada yang beda lagi? Ini padahal cuma satu kalimat ya, tapi bisa beda-beda ya unsurnya ya. Ini ada yang beda lagi? Berapa nih? Itu siapa Nicholas? Kucing. Anjing, Pak. Nah, anjing. Kok anjingnya melet-melet? Ngeledek deh ya? Apa, Pak? Anjingnya melet-melet lidahnya. Ngeledek ya? Nah, nyebelin anjingnya. Oke, Pak, saya beda juga, Pak. apa? Siapa tuh? Veo. Apa Veo kamu Veo? Aku saatnya keterangan waktu. Memancing predikat. Ayah subjek. Mendapatkan
predikat. 10 ekor ikan objek. Oke, berarti iya. Berarti predikat kamu ada dua ya ini ya. Saat keterangan waktu, mancingnya predikat, ayah subjek mendapat predikat 10 ekor ikan objek. Oke, udah dapat 3 jawaban. Ntar ya, kita baru tentuin yang benernya nanti. Bapak mau cari-cari dulu, bukan mau cari-cari ya. Mau tanya ke kalian dulu jawabannya, karena pasti banyak yang beda ini. Karena ada yang pahamnya seperti apa, ya, cara memahaminya ini yang beda-beda. Akhirnya jawabannya beda untuk menentukan unsur kalimatnya. Itu. Coba, Win, kamu apa, Win? Kamu sama kayak siapa, Win? Elvina, Tamata, atau Siveo? Atau kamu punya jawaban sendiri? Pak, saya mau perbaiki, Pak. Oh, tar dulu. Ini Elvina ya? Iya, Pak. Tar. Win. Kamu apa, Win? Sama kayak siapa, Win? Kalau saya yang nomor 10 ya, Pak. 9. Kalau 9 saat memancing keterangan ayah subjek mendapatkan predikat 10 ekor ikan objek. Saat memancing keterangan apa? Saat memancing keterangan apa? Kalau tadi Tamata keterangan alat. Pak, saya izin ke toilet. Ya, oke. Alat. Oh, kamu juga alat sama. Berarti sama kayak Tamata berarti kamu ya. Oke. Elvina yang mau diperbaiki apa, Elvina? Coba. Saat memancing Keterangan. keterangan, Pak. Oke, berarti predikat hapus. Terus, udah itu aja. Mendapatkan predikat. Oke. Mendapat predikat. Terus, 10 ekor ikan berarti objek ya. Ya, Pak. Oke. Berarti ini kamu sama kayak... Oh, enggak ada. Oh, sama kayak Tanata sama Irwin. Tapi bedanya kalau Elvina keterangan waktu, Irwin sama Tanata keterangan alat. Keterangan tujuan, Pak. Oh, kamu tujuan. Oke. Beda lagi nih. Oke. Mantap. Teman-teman Bapak beda-beda begini nih. Akhirnya Bapak bingung sendiri. Oke. Vicky, kamu apa, Vic? Jawaban kamu kayak sama kayak siapa, Vic? Yang mana, Vic? Keterangan tujuan, Pak. Berarti sama kayak Alvina nih. Ya, Pak. Pak, yang nomor 9 keterangan tujuan, Pak. Oh, keterangan tujuan. Keterangan tujuan ya, saat memancing. Saat memancing, ayah mendapat 10 ekor ikan. Apa, Brisel? Itu lagi membandingkan ya. Apa? Lagi membandingkan. Yang mana jawabannya ya, Pak? Bukan membandingkan, ngapain dibanding-bandingin? Tahu jawabannya, cuma Bapak mau tahu jawaban dari kalian. Maksudnya, kenapa Bapak pengen tahu jawaban dari kalian? Karena Bapak mau tahu gimana cara kalian memahami kalimat ini. Itu. Oke, Pak. Bandingkan, ya. Tadi apa, Tamata? Tujuan ya? Keterangan tujuan. Oh, berarti Ya, Pak. sama kayak si Vicky ya? Sama kayak Alvina juga. Oke. Berarti ini Bapak hapus. Ya, Tamata udah. Sama. Oke. Gini. Jawabannya saat memancing. Ini jadi satu
satu frasa, ya, keterangan di sini, ya. Tapi ini bukan keterangan tujuan. Saat memancing ini keterangan waktu. Emang ada waktunya, Pak? Ada. Waktu si ayah lagi mancing. Emang kapan mancingnya? Ya kita nggak tahu. Entah pagi, siang, sore, malam, kita nggak tahu. Yang penting saat ayah mancing. Ya. Saat ayah lagi mancing. Nah, itu keterangan waktunya. Waktunya kapan kita nggak tahu. Yang jelas waktu lagi mancing. Makanya keterangan waktu. Kalau keterangan tujuan gini loh. Tujuannya apa? Saat memancing ayah mendapat 10 ekor ikan. Tujuannya bukan mancing, tujuannya bukan mancing. Kecuali kalau gini kalimatnya, saat memancing ayah mendapat 10 ekor ikan untuk dimakan. Nah, untuk dimakan baru keterangan tujuan. Buat apa tuh ikan? Yang untuk dimakan. Tujuannya untuk dimakan. Nah, ya. Kalau kalimatnya seperti itu baru keterangan tujuan. Ya. Nah, tapi kalau saat memancing di sini keterangan waktu. Keterangan waktunya saat memancing, ayah sebagai subjek, ayah lagi ngapain? Oh, ayah lagi mendapat. Ayah sudah mendapat. Mendapat di sini sebagai predikat. Astaga. Ya, predikat. Mendapat apa sih ayah? Mendapat 10 ekor ikan sebagai objek. Nah, itu. Ini jadi kalau si V malah dipisah saat keterangan memancing predikat. Wah, enggak, double. Ya, karena kalau cuma saat doang, saat apa? Itu kita nggak bisa menentukan unsur kalimatnya kalau cuma saat. Ya, tapi kalau saat memancing, ya waktu dia lagi mancing. Waktu si ayah lagi mancing. Akhirnya kita bisa menentukan unsur kalimatnya kalau itu keterangan waktu. Ya, seperti itu. Makanya nih bahasa Indonesia ini susah-susah gampang. Ya, apalagi kalau unsur kalimat kayak gini kelihatannya gampang, tapi kalau nggak paham kalimatnya memang susah. Ya, termasuk nomor 4 nih Bapak masih belum dapat nih jawabannya. Tunggu dulu. Nah, ini PR Bapak nanti nomor 4. Ya. Ini PR Bapak nanti nomor 4. Terakhir ya, nomor 10. Nomor 10, dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi. Rajin gosok, kok gosok sih? Gosok gigi. Dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi. Yo, yang suka rajin gosok gigi. Siapa? Nggak ada yang rajin. Malah semua. Ntar dulu. Nikolas deh, ya Nikolas. Terakhir kamu deh. Ini siapa sih yang huruf ini? Dia ngechat saya, tapi Bapak nggak tahu namanya. Karena namanya pakai huruf apa, nggak tahu Bapak. Nikolas ada? Nggak ada? Ya udah. Si Lisa, kamu nih anteng Lisa. Ya Lisa, jawab Lisa. Coba Lisa. Anteng-anteng aja kamu. Yuk. Dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi. Apa, Pak? Baru masuk lagi, Pak. Oh, kamu tuh orangnya. Ya udah. Lisa. Soalnya tadi connecting, Pak. Jadi keluar masuk lagi. Ya udah, oke. Bisa? Bisa?
Ya, Kak. Ya, ya. Kalau bisa dijawab. Oke. Ya, kita ganti ya. Bisa belum? Ya, siapa dong? Udah dah. Nicholas juga nggak ada. Selin. Ini baru muncul kayak udah Selin aja deh. Nicholas nggak jadi. Dokter, subjek, menasihati, predikat, Sarah, subjek, agar rajin gosok gigi, keterangan. Keterangan apa? Keterangan cara Keterangan cara. Oke, yang lain. Ada yang lain jawabannya? Yang beda sama kayak si Selin? saya beda, Pak. Apa tuh? Fail apa fail? Saya, Pak. Apa fail? Saya dokter S, menasehati P, Sarah S, agar rajin T, gosok gigi O, Agar rajin apa? agar rajin P, Terus? 4, Masuk gosok gigi O. gosok gigi. Oh. Oh, berarti kamu SPO. Iya. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Siapa lagi yang beda coba? Saya, Pak. Sama Dokter subjek, menasihati, predikat, Sarah objek, agar rajin gosok gigi, keterangan tujuan. Ya, kalau Nicholas keterangan tujuan. Ya, nggak muat lagi. Ya. Sarahnya objek. Ya, oke. Oke, siapa lagi yang beda? Ada lagi yang beda? Eh, Pak, jawaban saya beda. siapa tuh? Tamata. Apa Tamata? Kamu Tamata. Dokter S, menasehati P, Sarah objek, agar rajin gosok gigi, keterangan. Keterangan apa? Keterangan keterangan cara. Oke, keterangan cara. Berarti hampir sama kayak si Nicholas. Tapi bedanya kayak keterangan tujuan, si kalau Tamata keterangan cara. Oke. Ya, hampir sama kayak Nicholas. Ya, nggak apa-apa. Oke, coba lagi. Untuk cek lagi. Irwin apa, Win? Kamu sama kayak siapa, Win? Kalau saya dokter, subjek, menasehati, predikat, Sarah, objek, agar rajin gosok gigi, keterangan. Apa? Keterangan apa? Keterangan alat. Alat. Oke, ya ini beda lagi nih.
Oke. Keterangan Ya, Pak. Bele. Apa, Bel? Dokter, dokter, subjek, menasihati predikat, Sarah, objek, agar rajin gosok gigi, keterangan hari. Keterangan hari nggak ada. Keterangan hari nggak ada. Nggak ada keterangan hari ya. Tuh. Oke. Yang ada keterangan waktu. Kalau keterangan hari nggak ada. Oke. Itu tadi dari Bele ya. Jadi yang benar yang mana nih? Si satu lagi deh. Terakhir. Vicky yang mana, Vicky? Sama kayak mana, Vicky? Sama kayak siapa maksudnya? Jawaban saya dokter S, menasihati P, Sarah O, agar rajin gosok gigi, K, keterampilan tujuan. Keterangan, bukan keterampilan. Ya, keterangan tujuan. Ya. Oke. Berarti sama kayak Nicholas ya. Sama kayak Nicholas. Oke. Ya, jadi jawabannya Sarah. Sarah lagi. Bisa gara-gara S ini Sarah. Terus apa? Dokter S, subjek. Si dokter lagi ngapain? Dokter lagi menasihati sebagai predikat. Nah, Sarah di sini bukan subjek, Selin. Ya. Dokter lagi ngapain? Lagi menasihati. Dia lagi menasihati siapa? Oh, dia ternyata lagi menasihati Sarah sebagai objek. Jadi Sarah ini korban di sini. Sebagai korban. Objek ini sebagai korban. Entah itu objeknya benda, objeknya orang, objeknya makhluk hidup yang lain. Ya. Yang jelas objek itu sebagai korban. Nah, terus ya dokter tadi subjek, menasihati predikat. Di sini predikatnya kata kerja, menasihati. Menasihati siapa? Menasihati Sarah, objek. Agar rajin gosok gigi. Keterangan bukan keterangan cara, tapi keterangan tujuan. Ya, supaya dia rajin gosok gigi. Si dokter nasihatin si Sarah supaya si Sarah ya dengan tujuan supaya si Sarah rajin gosok gigi. Jadi bukan keterangan cara. Kalau keterangan cara misalnya dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi dengan misalnya dengan hati-hati misalnya. Jadi dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi dengan hati-hati gosok giginya. Hati-hati di situ caranya supaya hati-hati, apa caranya hati-hati, cara gosok giginya. Bukan juga keterangan alat. Kalau keterangan alat ada alatnya. Gosok gigi bukan alat. Ya, nah ini kita biasa suka kebalik nih. Gosok gigi itu bukan alat. Ya, gosok gigi itu kata kerja, menggosok gigi. Menggosok kan kata kerja. Menggosok apa? Ya menggosok gigi. Bisa juga menggosok baju. Ya, bisa juga misalnya menggosok tangan. Ya. Jadi gosok gigi ini bukan alat. Ya. Tapi ini kata kerja. Jadi kalau keterangan alat misalnya dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi dengan sikat gigi. Nah, dengan sikat gigi di situ keterangan alat. Betul. Ya. Alatnya apa? Ya alatnya sikat gigi.
pakai sikat gigi. Atau enggak misalnya dokter menasihati Sarah agar rajin gosok gigi dengan sapu. Nah, dengan sapu di situ keterangan alat. Walaupun nggak mungkin orang gosok gigi pakai sapu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau alat, kalau keterangan alat berarti ada alatnya. Ya. Di kalimat udah tertulis alatnya apa. Entah sikat gigi, entah sapu, entah pulpen, entah buku atau apa ya, pokoknya alat. Itu baru keterangan alat masuknya. Ya. Oke, ya. Dan satu lagi. Di sini Sarah ya. Sarah di sini jangan mentang-mentang di sini nama orang jadi dimasukin subjek. Nggak harus. Nama orang itu nggak harus subjek. Tergantung kalimatnya. Makanya Bapak bilang apa? Pahami dulu kalimatnya. Baru kita bisa menentukan unsur. Izin minum. Ya, silakan. Ya. Pahamin dulu kalimatnya, baru kita bisa menentukan unsur kalimatnya. Jadi Sarah di sini bukan dia sebagai pelaku, tapi di sini dia sebagai korban. Makanya objek. Ya. Jadi di sini bukan subjek. Oke. Nah, ditulis enggak? Ya ini kan kita udah kerjaan dari kemarin. Yo. Ini kita cuma periksa. Jadi kalau belum ditulis ya ditulis. Ya sekarang ditulis, kita udah selesai ini. Ya. Oke, jadi Bapak ada utang ke kalian? Ya, utang Bapak di nomor 4. Ya, nomor 4 Bapak belum bisa jawab. Ntar Bapak cek lagi. Ya, Bapak cari lagi. Seniman itu berasal dari Yogyakarta. Nanti deh, Bapak cek lagi. Ya. Oke, sudah ya. 1 sampai 10. Sudah ditulis, sudah diperbaiki. Oke, kita bahas yang evaluasi 2. Tapi waktu kita tinggal 13 menit lagi. Ya udah nggak apa-apa, sebentar aja. Ntar kalau nggak sempat kita lanjutin besok. Ya. Oke, ini Bapak tutup ya. Tutup. Dah. Ya, nomor 1 kita bahas PPKM dulu. Regina, kamu mau kemana Regina? Kamu lagi di jalan Regina? Regina. Re. Kamu mau kemana Re? Nih dia nggak denger. Udah. Nomor 1 sampai 4 dulu. PG. Silakan baca soal. GB. Nomor 1. Halaman Itu evaluasi 2 ya. Halaman 86. Sorry. halaman 86. Halaman 86. GB. GB boy. Ya, Pak. GB halaman 86 nomor 1. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan sila kedua, nilai sila kedua Pancasila, kecuali tidak membuat semena-mena terhadap orang lain, yang C. Kalau tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, iya. Termasuk sikap yang mencerminkan sila kedua. Kalau kecuali berarti yang mana? Si Bele. Nomor 1 yang mana Bele? Jawaban kamu. Nah, Bele ngeliatnya. Bele, nomor 1 apa kamu jawabannya? saya Pak. Ya. Yang halaman 83 ya Pak. Oke. Dibuka dulu mikrofonnya, Bele.
Nggak kedengeran suara kamu. Apa yang kamu ketahui mengenai terumbu karang Indonesia? 8. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Halaman 86. Halaman 86. Evaluasi 2. Ya. Halaman 86 evaluasi 2. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini udah ada yang jawab si Vicky sama Lionel. Ini jawabannya jadi yang bukan berarti ya. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan nilai sila kedua Pancasila, kecuali yang A. Bersikap jujur dalam bekerja. Ya. Kecuali bersikap jujur dalam bekerja itu kalau nilai kejujuran berarti itu masuk nilai Pancasila sila ke-1 ya, kejujuran. Kejujuran berarti kan menyangkut ketuhanan. Ya, nilai-nilai ketuhanan itu ya salah satunya kejujuran. Ya berarti itu mencerminkan sila ke-1, bukan sila kedua. Oke, Selin Janica ya. Jawabannya yang A ya. Mencerminkan bersikap jujur dalam bekerja. Oke, nomor 2. Nomor 2 gampang nih. Prisel, nomor 2 Prisel. Masa kamu kamu harus bisa nomor 2. Harus benar, bukan harus bisa, harus benar. Prisel. Prisel. Oh, udah. Ya, Prisel, nomor 2. Nomor 2. Apa lagi jawabannya, Pak? Apa? Waktu itu di skip, Pak, waktu itu. Ya, oke. Ada aja. Pak, nomor 2 B. Ya, oke. Ya, ini Tanata juga udah jawab ya. Lambang sila kedua itu B. B itu rantai. Oke? Ya. Lambang sila kedua itu B, rantai. Ya. Bebek atau babi. Nomor 3. Luisa, ayo Luisa, ngomong Luisa. Coba ngomong Luisa. Nomor 3 Luisa. Ya, Pak. Iya. Nomor 3, berikut ini sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah gemar menolong orang yang kesusahan. Iya, ya, gemar menolong orang yang sedang kesusahan. Itu sikap yang mencerminkan sila kedua. Ya, berarti kalau gemar menolong orang yang sedang kesusahan, berarti tidak membeda-bedakan sesama manusia. Kalau tidak membeda-bedakan sesama manusia, berarti itu termasuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang D jawabannya dodol. Nomor 4. Ya, nomor 4. Lionel. Nomor 4 Lionel.
Lionel, ada Lionel? Oh, ada. Nomor 4. Pengamalan sila kedua Pancasila terhadap lingkungan adalah B. Menjaga kelestarian lingkungan. Kalau nggak percaya, Ya. tanya aja. Pengamalan sila kedua. Ya, sila kedua. Menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang lain nomor 4? Mungkin ada yang beda? Mungkin ada yang beda? Nomor 4? Pak, tadi nomor 3 jawabannya apa? Nomor 3 yang double. Nomor 4A. Nomor 4 memanfaatkan sumber daya alam. Ini yang tadi loh, yang kita baca tadi. Di halaman 88.1. Ini sila keberapa? Pengamalan sila kedua. Pengamalan sila kedua berarti di sini menjaga kelestarian alam. Ya, jadi jawabannya yang B. Menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Kalau C, bersyukur kepada Tuhan atas keindahan alam, itu termasuk sila pertama. Pengamalan sila pertama. Kalau bersyukur. Ya. Kalau yang B, menjaga kelestarian lingkungan, itu pengamalan sila kedua. Pancasila. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 5. Ya, yang esai ini. Esai. Siapa nih yang jawab? Masih ada nggak nih orang-orang ini? Niki, ada nggak Niki? Iya, Pak. Ya Niki, nomor 4 Niki. Nomor 5, sorry. Apa makna lambang rantai pada sila kedua Pancasila? Manusia yang adil dan saling menghargai orang lain. Oke, ya. Manusia yang adil dan saling menghargai orang lain. Rantai itu berarti ada mata rantai dan ada apa namanya itu? Satu lagi. Mata rantai sama apa ya? Talinya ya? Atau apa itu? Lupa Bapak. Pokoknya itu melambangkan laki-laki dan perempuan yang mereka saling menyambung, ya, berkaitan seperti rantai, ya, dengan artinya apa? Berarti laki-laki dan perempuan itu setara, sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, hubungannya dengan sila kedua berarti ya laki-laki dan perempuan itu artinya semua manusia sama, sejajar, setara. Nggak ada yang lebih nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Ya, itu maknanya. Ya. Ya, itu nomor 5. Nomor 6. Terakhir deh ini, udah 12.43 soalnya sekarang. Nomor 6, ya Jenica boleh. Ya Jen. Tulislah 5 sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Oke, ya, good, betul. Itu ada di halaman 68. Jawabannya ada di halaman 68. Ya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban.
asasi setiap manusia tanpa membedakan. Nomor 2, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Ya, ada di halaman 68. Ya, itu jawaban nomor 6. Ya. Oke. Cukup sampai di sini saja. Nanti atau besok ya? Besok berarti ya. Besok kita lanjutkan pembahasan dari nomor 7 sampai 30. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup?